Cepoto Sang Wijaya nyambung Modasinu peteng Sang Wijaya nyambung Modasinu petengnya Assalamualaikum. Nah, kali ini masih di situs Karuman. Kami mencoba untuk menelusuri jejak-jejak Sang Amurwa Bumi atau Ken Arok. Konon di sini ada beberapa titik yang menjadi jejak dari Sang Raja Singosari pertama ini. Gunung Wukir adalah sebuah bukit di tengah hamparan sawah dan ladang yang berada di desa Torongrejo, kota wisata Batu. Meskipun hanya sebuah bukit, namun mitosnya merupakan bagian dari puncak Gunung Arjuna yang dipotong lalu dibawa oleh Punokawan ke tempat ini. Seperti Gunung Arjuna, puncak Bukit Wukir ini terkenal akan kesakralannya, sehingga sering digunakan untuk bertapa atau melakukan ritual batin lainnya. Sebuah arca Ganesha di lereng Gunung Wukir ini menjadi jejak sejarah yang menunjukkan jika area bukit ini merupakan tempat pengembelengan atau pendidikan para kesatria pada masa kerajaan Singasari atau Majapahit. Dalam serat Pararaton disebutkan jika puncak Gunung Wukir inilah Pangosamparan menerima petunjuk untuk menemukan Ken Arok. Berawal dari Gunung Wukir atau Rabu Jalu inilah petualangan Ken Arok di Karuman sebagai anak angkat Pangosamparan bermula. Sejak itu Angrok atau Arok bertualang di wilayah ini sehingga meninggalkan banyak jejak-jejak keberadaannya. Desa Karuman tempat asal Pangosamparan ini merupakan salah satu desa kuno yang sudah ada sejak era kerajaan Kanjuruhan dahulu. Lalu, sekarang di mana letak desa Karuman ini? Dari temuan purbakala yang ada di wilayah Tolokomas di Noyo Malang, salah satunya adalah Batu Sima yang menunjukkan satu wilayah bebas pajak pada masa kerajaan dahulu. Maka dapat disimpulkan jika desa Karuman saat ini berada di wilayah ini. Memang banyak perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman. Jika pada era kerajaan Tumapel dahulu, Ken Arok sebagai raja memerintahkan untuk membangun candi atau asrama pendewa guruan di wilayah ini sebagai bentuk penghormatan dan balas budi kepada orang tua angkat. Di mana pada era Hindu-Buddha dahulu, setiap komplek asrama pendidikan terdiri dari bangunan candi, asrama tempat tinggal, satu pertirtaan untuk menyucikan diri dan satu taman bunga sebagai sarana persembahan. Namun kini yang tersisa hanyalah sumber air dari pertirtaannya saja. Selain itu, Angrok juga menetapkan wilayah Karuman sebagai daerah bebas pajak yang ditandai dengan adanya Batu Sima. Batu ini masih ada hingga saat ini. Maka keberadaan desa Karuman yang tersebut dalam serat Pararaton memang ada meskipun sudah banyak jejak-jejak sejarah yang terkubur berganti dengan rumah-rumah warga. Dan Karuman saat ini berada di wilayah Tolokomas di Noyo Malang. Situs Karuman. Situs Karuman berada di pinggir jalan di wilayah Tolokomas Gang 8. Saat ini situs Karuman tertutup komplek pemakaman kuno dengan pohon-pohon Kamboja berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Makam ini merupakan makam bayangan yang menjadi pengalih keberadaan candi pada masa lalu. Namun, temuan Arcanandi
batu linggayoni berbeda ukuran. Balok batu dan bataku menunjukkan jika tempat ini merupakan bangunan kuno pada masa Tumapel. Kini situs Karuman sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang dilindungi undang-undang, sehingga masih dapat memberikan informasi akan keberadaan terdahulu di tempat. Selain situs Karuman, tepat di belakang sekolah taman kanak-kanak terdapat sebuah makam yang disebut makam Mbah Karuman, seorang penyebar agama Islam pada era Mataram Islam. Masyarakat menyebutnya sebagai tokoh bedah Karawang wilayah. Di samping makam Mbah Karuman ini terdapat jejak-jejak sejarah era kerajaan dahulu. Salah satunya adalah batu sima yang merupakan tanda daerah bebas pajak. Dan batu sima ini menunjukkan bahwa Ken Arok memberi anugerah wilayah ini sebagai wilayah Tumapel yang dibebaskan dari membayar pajak kepada kerajaan, sebagai bentuk balas budi kepada Bango Samparan dan rakyat Karuman yang telah membantunya. Adalah asal usul dari nama desa ini, Desa Telogomas. Kenapa disebut Telogomas? Karena pada saat itu Ken Arok membuat atau memproduksi emas di daerah ini, sehingga ketika di dalam satu kubangan air, ketika turun hujan, hujannya titik-titik itu tadi berubah menjadi emas. Anggapan yang terlihat oleh masyarakat pada waktu itu seperti itu. Cuma sebetulnya adalah proses pembuatan emas yang dilakukan oleh Sang Amurwa Bumi. Oke. Sungai Brantas berasal dari mata air sumber Brantas, Desa Bumi Aji, Bandung. Sungai ini mengalir membelah wilayah Jawa Timur, kemudian bercabang menjadi dua, yaitu Sungai Mas dan Sungai Lorong. Situs Karuman berada tepat di pinggir Sungai Brantas, di mana pada waktu itu Sungai Brantas merupakan jalur transportasi menuju wilayah lain di Jawa Timur. Keberadaan Sungai Brantas ini memudahkan Ken Arok bepergian ke tempat lain atau melarikan diri saat ada bahaya. Di sepanjang Sungai Brantas banyak ditemukan penambang-penambang liar, baik penambang pasir ataupun pencari harta karun. Para pemburu harta karun ini rela menyelam ke dasar sungai untuk menemukan kepingan benda-benda kuno zaman kerajaan dahulu. Dan ketika beruntung, mereka menemukan benda-benda kuno era kerajaan yang dibuang atau terbuang karena peperangan di sungai, seperti gelang, anting-anting, peralatan rumah tangga, uang koin, dan perhiasan lain. Temuan benda-benda kuno ini menunjukkan bahwa pada masa kerajaan dahulu, sungai digunakan sebagai transportasi menggunakan kapal, baik untuk perdagangan maupun peperangan. Keberadaan situs Karuman sebagai kompleks asrama pendewa guruan dikuatkan dengan adanya petirtaan yang berada di pinggir Sungai Brantas.
Pertirtaan ini berfungsi sebagai tempat menyucikan diri sebelum memasuki tempat ibadah. Dahulu, pertirtaan ini dilengkapi dengan arca Joladara sebagai pancuran airnya. Namun sayang Joladara tersebut hilang. Saat ini pertirtaan ini berubah menjadi semacam kamar mandi umum untuk pemandian umum yang digunakan oleh warga. Di sinilah katanya goa peninggalan zaman Singosari dulu. Tepat di atas pertirtaan ini terdapat sebuah gua yang dipercaya pernah digunakan oleh Ken Arok. Konon gua ini tembus ke beberapa tempat. Salah satunya tembus ke gua yang berada di tepian Sungai Brantas. Masyarakat setempat pernah mencoba memasuki gua ini. Namun ketika belum terlalu jauh, gua ini runtuh. Sehingga akhirnya gua ini ditutup. Sebagai penanda dibuatkan pintu dengan hiasan arca Siwa di atasnya. Ken Arok memiliki banyak nama samaran seperti Joko Temon, Joko Lolo, Joko Lelono, dan lain-lain. Namun aslinya sendiri disembunyikan sehingga jarang diketahui. Pada masa mudanya, sosok ini suka mengembara, menuntut ilmu, petualangan, dan perjuangan. Dan Karuman adalah salah satu tempat petualangannya. Salam jejak alam.